الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أراد أن يفلح نفسه غدا في الآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، شهادة من أراد أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Bersama-sama aja. Kamu kan? Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh alumni angkatan 1994-1995, para undangan, para hadirin, wabil khusus Pamukda Al-Habib Saleh bin Hamid bin Ali Al-Habsyi, cucu daripada Habib Ali Tuha. Nah, cucu Habib Ali Tuha Matapura. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, para habaib, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan penyakit musibah yang melanda kita sekarang ini, yaitu corona ini, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya silaturahmi kita ini. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi. Dan alhamdulillah, ini silaturahmi yang pertama kalilah diadakan angkatan tahun 1994-1995 ini, yang mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang juga terus berjalan dengan lancar dan bertambah erat lagi silaturahmi kita. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, di tahun 1994-1995 ini ulun rasanya kada jatuh di Darussalam, karena tahun 1992 ulun dikirim, diutus oleh pimpinan Pondok Pesantren Darussalam pada waktu itu, abah ulun sendiri, ya Haji Badruddin, mengirim ke Sabah, Malaysia, bersama dengan Ustadz Kamaluddin. Nah, berdua guru Kamal. Itu 1992. Bulik 1999. Nah, terselisih kita. Nah, itu 92 tolak, 99 datang, 7 tahun di Sabah, Malaysia. Nah, di Sandakan, Sabah, Sandakan. Di sana diutus dan dikirim untuk
memperluas lagi, menyebarkan ilmu agama, yaitu dengan dibukanya pesantren Nurul Ihsan, nama pesantrennya di sana. Sandakan Sabah itu Nurul Ihsan dibangun berdasarkan juga pelajaran kurikulum sama persis dengan Darussalam. Jadi orang di Sabah itu meminta supaya pelajarannya sama dengan Darussalam. Berarti itu kita anggap juga ukhuwah kita. Ukhuwah ada di sana, cabang sama. Selama 7 tahun kami menggembleng di sana. Alhamdulillah banyak juga yang berhasil mereka di sana. Dan sekarang disambung, masih gurunya masih ada tinggal di sana, alumni Darussalam juga, Husaini. Setelah Darussalam dia melanjutkan di Bangil, udah guru Sarwani Abdan Bangil. Itu ke Samarinda, di pesantren juga Samarinda. Ada itu melanjutkan tadi mengganti akan ulun guru Kamal, ulun Bulik, ini pelang menyambung akan di sana. Jadi alhamdulillah bersambung, dan pelajarannya pun sama Darussalam, kitab-kitabnya pun kurikulum Darussalam. Nah, jadi ilmu Darussalam ini luas lah, berkembang kemana-mana sampai dari keluar negeri. Luar negeri sudah paspor itu sudah Sabah itu. Di paspor duitnya pun ringgit Malaysia. Bahasanya Melayu, jadi bahasa Melayu, Inggris dan Melayu. Jadi karena SD itu lancar-lancar sudah Inggris SD. Ini diterapkan di sana kan jajahan Inggris ke Malaysia nih. Jadi karena SD itu mencerecet bahasa Inggris. Jadi santri-santrinya pun bisa bahasa Inggris, gurunya kada. Karena kada jajahan Inggris. Nah, jadi alhamdulillah mereka. Dulu artinya Malaysia ini sangat membutuhkan dan mengharapkan guru-guru dari Indonesia, baik guru umumnya, guru agamanya dari Indonesia. Tapi sekarang sudah terbalik, majunya itu Malaysia sudah sekarang ini malahan kita orang Indonesia sekolah ke Malaysia. Sekolah ke sana pulang dia, ambil perguruan tingginya, maju dalam segala bidang, mereka maju, disiplin, ilmu dan sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi kita bersyukur juga alhamdulillah angkatan 1994-1995 ini juga mendapatkan ilmu barokah daripada Darussalam, sehingga keluar dari Darussalam tadi ulun yakin bisa menyanyi guru-guru bertani. Nah, jadi ke tempat masing-masing sudah mengajar, ada majelis taklim, ada di madrasah, ada di sekolah, ada di pondok, menyebarkan ilmu. Jadi alhamdulillah nang mana ulun lihat kemana-mana tadi ulun undangan maulid, rajab, hampir di seluruh daerah itu kada pernah kosong daripada alumni Darussalam, baik di pesantrennya, membuka madrasahnya, pondoknya, bahkan di masjid ada majelis taklim. Menurut aku ini Darussalam semuanya ada. Alhamdulillah itu. So kurang-kurangnya di masjid ini, mengelola masjid, jadi imam di masjid, rawatib di masjid, membuka majelis di masjid, dan sekurang-kurangnya jadi bilal. Sekurang-kurangnya, artinya kada jadinya. Bila lulusan Darussalam, nah inilah berkatnya Darussalam, berkat pimpinan-pimpinan Darussalam yang Tuhan dahulu barokah, mempunyai keistimewaan dan kelebihan. Nah, jadi walaupun di Darussalam ini sekolahnya kada macam sekolah lain, nah, artinya kada dikerasi, harus nanti ini harus disiplin, kada, artinya punya sekolah, syukur punya sekolah. Ya, itulah. Sampai ke wahini itu hendak terapkan nang tegas nang anak awak. Sudah ulun coba itu. Tapi alhamdulillah nang dicoba ini nang bekeras sedikit ya, disiplin pakaian. Di Ulia kelas 1 sampai kelas 3 diwajibkan pakai gamis tiap hari Sabtu dan Rabu. Nah itu aja, ada peningkatan ini di
Zaman dulu ditingkatkan supaya ini bergamis. Untuk apa? Kita membedakan. Kalau sudah di ulia ini kan sudah dewasa artinya tuh. Dalam anak awaliyah lagi dewasa sudah. Bilanya bergamis, tasupan juga sedikitnya istirahat tuh bina keluyuran kemana-mana. Nggak istirahat sekolah kan nongkrong di mana, berokok di mana, makan pentol berdiri-diri, supan. Nah, itu menunjukkan kedewasaan. Menang awaliyah masih aja makan pentol cocok berdiri, nah karena tahu urusannya. Minum sedot es berdiri-diri itu karena tahu urusannya. Tapi kalau sudah bergamis, supan kadang. Nah, ada supannya sedikit. Jadi kita terapkan di ulia 1 sampai 3 ulia untuk disiplin supaya akhlak itu ditingkatkan lagi, supaya mereka ada juga merasa menjiwai dalam ilmunya, memberikan contoh teladan kepada adik kelasnya wusta dan awaliyah. Nah, jadi alhamdulillah berjalan sampai sekarang ini. Sabtu, Rabu pakai gamis. Nah, itu yang kawade disiplinkan dulu. Tapi masalah waktu tadi ada disiplin juga jam 8 tutup pagar, nggak pagar itu kunci pagar, ada juga jam 9 datang. Nah, tapi kata kawan jawaban dikasih nggak boleh masuk, kesian juga nya. Ya terpaksa bahkan cuma diberi peringatan, diperingati, dinasihati, jangan lagi. Tapi itulah. Tapi masalah di kelas pulang, nah kata kau dikasih juga waktu dalam belajar ada nang liut, guring, apa. Jadi menang di belakang-belakang tuh ada 2-3 ekor nang sudah belokop tuh sudah tergoreng sudah. Ulang biar aja nya, alhamdulillah berkatnya ada aja, biar guring-guring aja lulus jadi guru juga kena. Ini nih berkatnya. Ada yang keluar dari pesantren tadi ya bapak dah, guru dulu guring-guring aja jadi ke sekolahan kalau bilang anak guru, alhamdulillah ini jadi angkat orang jadi guru aja. Anda buka majelis. Ini tidak lain adalah barokah. Jadi barokah ini luar biasa itu. Barokah namanya barokah. Az-ziyadah, ada tambahan, ada kelebihan. Itu barokah namanya ada kelebihan. Ini harus salah. Nah, coba kalau di lain yang tidak ada berkahnya ilmu agama, mun guring dasar guring bujur, tuntung bujuran surat tahun apa-apa lagi. Ada jadi apa-apa. Nah, ini untungnya berkah Darussalam. Aja lu yakin jadi mana-mana tadi dan ulun banyak nangkat di Binandul dari belakang keluar sudah. Ini seorang nomor pada ulun Darussalam angkatan tahun sekian. Nah kadang-kadang ulun takajud bolang dan benar sorban. Sorban kalau kali bisa majelis memang pantasnya bisa majelis soalnya ulun murid pian guru aja. Kalinya murid di tahun berapa? Namanya buat kelas 6 awaliyah waktu itu. Pian belajar lugat dulu guru aja. Jadi murid di waktu belajar lugat sekalinya ini bobolang sudah ulun jakada. Di luar majelis. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah berkah. Nah, inilah berkatnya Darussalam. Nah, ini hampir keliling kemana-mana bila Rajab Maulid sudah sampai ke pelosok mana yang paling jauh sudah pakai pesawat, pakai mobil, itu bakapal, bakelotok pulang ke ujung mana ke dalam di mulung kata tujuan ini timbai orang kemana kata tujuan sampai pernah lo Abu Somad ada orang itu kemana sama itu dibawa kita mana kembang janggut ulun jangan ingat lagi ngaran sudah kembang janggut sudah berpesawat bermobil bakelotok ke pulang berapa jam lo 2 jam bakelotok ke pulang sampai dong dibawa sama kemana nih jauhnya nih ujung pernah jauh ke ujung jadi tuh kasih sudah nang ke ujung dunia atau mana-mana ada aja di situ nang jauh-jauh tadi ada Darussalam juga Darussalam. Nah ini berkatnya tadi itu. Nah jadi kita kalau benar-benar tadi dengan ilmu menuntut dapat berkah, insya Allah Allah angkat derajat di pojok manapun. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat alladhina amanu. Pertama itu syaratnya orang yang beriman. Kalau dia memang ada iman kepada Allah. Kemudian yang kedua walladhina utul ilma, yang mempunyai ilmu. Biar sedikit ilmu tapi diamalkan, dipakainya, Allah akan angkat beberapa derajat kepadanya. Bukan 1 derajat tapi darajat, jamak beberapa derajat.
Jadi tinggal di ujung manapun, kalau kita ada ilmu agama, berkat dalam ilmunya, insya Allah akan lapang hidup. Nah ini yang perlu kita pertahankan, ilmu agama yang kita dapat, kita amalkan sendiri dulu, kemudian sampaikan kepada orang lain. Insya Allah itu akan selamat dunianya sampai akhiratnya. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini, kita melihat keadaan umat Nabi Muhammad SAW ini sangat menyedihkan. Rawan kita melihatnya dengan adanya bermacam-macam kejadian dan musibah sampai sekarang, dan musibah, bala, bencana yang belum diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ini musibah. Nah, dan kita harus tabah menghadapinya, dan memang ini sudah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang sudah Allah menetapkannya, dan kita yakin aja semua yang datang, yang turun, apa aja itu sudah memang qada qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang takdirnya sudah. Kita wajib mengimani rukun iman yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Qadar baik, qadar buruk, semua datang dari Allah. Sekalipun ada politisnya, berbau politiknya, bermain itu dan ininya, itu memang sudah Allah mengatur. Tinggal kita lagi yang dapat mengatasinya dengan baik. Jadi tawakal ala Allah, dengan syariat dijalankan juga, doa, amalan yang diberikan oleh guru-guru kita pakai, kita amalkan, dan tawakal kepada Allah, serahkan, insya Allah selamat dunianya sampai akhiratnya. Jadi semua itu memerlukan ilmu pengetahuan agama ini. Apalagi kita sudah melihat keadaan sekarang ini, ulama-ulama Tuhan kita sudah satu persatu diambil oleh Allah, mulai habis. Dalam beberapa bulan ini aja sudah naik Darussalam, guru Darussalam termasuk guru nang Tuhannya sudah 5 orang. Mulai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan 5 diambil. Maka di Ulia ini duduk gurunya. Nah, menggantikan ngalih ini di Ulia ini sedikit. Kadang-kadang dinaikkan, kadang di Ustaz, banyak ada hakon pulang, ada mau tersanggup. Nah, jadi sementara ini pun kelas sudah bergabung, dua kelas satu guru di Ulia. Gurunya kada cukup, nah, karena banyak yang meninggal kan, ulama Tuhannya. Jadi 4 bulan ini 5 Darussalam. Nanggaring masih ada lagi garing. Jadi mudahan Nanggaring disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka dapat meneruskan, melanjutkan, menyebarkan ilmu agamanya kepada kita semua. Mudah-mudahan, amin Muhammad. Nah ini memang sudah janjinya, janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis beliau. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada seorang hambanya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dari dada seseorang langsung dicabut, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut dengan cara mematikan ulamanya. Qabdil ulama, mencabut rohnya ulama. Jadi orang alim, orang yang berilmu dicabut rohnya, otomatis ilmunya dibawanya. Otomatis. Kawalah orang alim besar, ulama karismatik, yang hebat sekalipun, hendak mati, ilmu ditinggal dulu, kawal, diwariskan lawan anak cucu, anak turunannya atau santri muridnya yang paling dia sayang. Ada kawal. Al ilmu bit ta'allum, ilmu harus dipelajari bil ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Jadi diwaris secara langsung tuh kada kawal, mesti bit ta'allum. Memang betul Rasulullah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama, orang alim, orang berilmu itu warisnya para nabi. Pewaris, mewaris dengan cara apa? Bukan secara langsung, tapi secara belajar, menuntut ilmu. Jadi sekalipun abahnya, kainya, datunya alim, ulama besar, kalau anak cucunya kadang mengaji, kadang menuntut ilmu, tidak akan jadi alim.
Tidak akan dapat mewarisi ilmu kaidatunya kecuali dia belajar. Nah, ini sangat rugi, artinya mun abah alim kita kada menuntut, kada mau. Sebab kada kau diwariskan secara langsung. Nah ini contohnya tadi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nah ilmu dicabut, kada kau diwariskan. Kalau sudah ilmu dicabut oleh Allah, karena menuntut, karena mengambilnya, apa yang terjadi kata Rasulullah? Sambungan ini hadis, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak tersisa lagi orang alim di dunia, yang sudah sekarang ini kita jalani, satu persatu orang alimnya diambil, dicabut rohnya, Allah lebih sayang kepadanya. Nah kalau satu-satu kira-kira bisa habis. Generasi-generasi penerusnya koler menuntut ilmu, kadang mendapatkan ilmu, maka nang tertinggal apa kata Nabi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mereka nang tertinggal, nang jahil-jahil tadi ini, yang diangkat menjadi pemimpinnya, yang dipilihnya untuk membimbingnya, juhala. Orang nan jahil, karena nang alimnya habis. Mun orang pintar banyak aja. Orang pintar banyak, setiap tahun lulusan universitas, setiap tahun lulusan perguruan tinggi, setiap tahun tetal keluar berapa ribu, S1, S2, S3 keluar terus, doktor, profesor keluar. Itu orang pintar. Kadang mungkin orang bungul diberi tetal, diberi pangkat. S1 bungul kadang mungkin pasti itu orang sudah diseleksi, sudah yang lulus, pintar. Banyak ribuan nang keluar setiap tahunnya orang pintar. Tapi orang alim, jadi pintar belum tentu alim. Kadang-kadang pintar membunguli orang aja pintar. Pintar hebat tapi membunguli orang. Nah kalau orang nang alim, amil, alim amil, ulama amilin. Nah, itu disebut alim, amil, ulama amilin. Kalau sudah bercetak ulama amilin ini daripada Rasulullah SAW, tidak akan membunguli orang. Kealiman dan kepintarannya kada membunguli orang, itu nang amilin. Cuman berat. Dalam 1000 orang lulus pesantren misalnya, mempelajari ilmu, kitab dan sebagainya, berapa persen yang mengamalkan daripada ilmu itu? Nah jadi yang paling penting tadi itu alimnya itu amil, mengamalkan ilmunya, biar sedikit tapi diamalkannya. Mun banyak dapat ilmu kalau diamalkan, la yanfa, tidak ada gunanya juga, tidak ada gunanya. Malahan lebih keras hukumnya kira di hari kiamat menurut hadis Rasulullah SAW, ancamannya berat. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya paling keras karena siksaan di akhirat, di hari kiamat, alimun, orang nang alim. Betetal alim juga. Tapi kenapa jadi disiksa? Lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih, karena Allah tidak memberikan manfaat kepada ilmunya. Nah, jadi beratlah, mun sudah dapat ilmu kalau diamalkan menjadi berat hukumannya dibanding orang nang jahil. Karena ini jahil kada tahu. Kadang dimaafkan Allah dengan kejahilannya. Tapi kalau sudah tahu, alim tuh. Tahu hukum ini halal, hukum ini haram, tahunya, dihindarinya, alim itu orang. Tapi kalau dilanggarnya, berarti dia melanggar hukum Allah dengan pengetahuannya. Dia melanggar, mengambil yang haram dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, maka Allah marah dan murka karena dia tahu. Nah, itulah Nabi sebut asyaddan nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu qabil. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ilmu apa yang kita ada, yang kita miliki, kita punya, kita amalkan untuk diri kita, kemudian niatkan lagi untuk orang lain, terutama keluarga kita, yang di sekitar kita dan masyarakat umumnya, akan bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Ini ilmu.
menjadi amal jariah. Nah, jadi yakin jadi lulusan 1994-95 ini sudah mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmunya ke masyarakat. Artinya jadi guru sekurang-kurangnya. Itu menjadi amal jariah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Nah, ini hadis Nabi yang ada 3 macam. Kata Nabi, apabila meninggal anak Adam, manusia mati, inqata'a 'amaluhu, putus amalnya. Kada kau apa-apa lagi, habis. Tapi kata Nabi, illa min thalas, ada 3 nang kada putus terus sampai hari kiamat, mengalir terus. Pertama, shadaqatin jariyah, dia bersedekah waktu hidupnya semampu dia, diberikannya fakir miskin, atau sedekah kepada jariyah, masjid, madrasah, pesantren, sekolah, darul aitam, tempat-tempat anak yatim, panti jompo, panti asuhan dan sebagainya, menjadi jariah baginya. Nang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, kata Nabi, ataupun ilmu. Nah, jadi kalau kita bersedekah dengan harta, tapi dengan ilmu yang ada pada diri kita, kita sampaikan ke masyarakat, keluarga kita, maka menjadi sedekah, menjadi amal jariyah. Sekalipun kita sudah wafat, meninggal, orang yang pernah kita sampaikan ilmu kepadanya lalu dia mengamalkannya, pahalanya sama dia dapat dengan orang yang mengamalkan. Yang mengamalkan dapat, yang menyampaikan pertama pun dapat. Nah, itu guru yang menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Nah, itu ilmu yuntafa'u bihi. Atau yang ketiga, kata Nabi, waladin shalih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Nah, jadi bisa anak kita didik secara agama, lalu dia menjadi anak yang soleh, dia pasti mendoakan orang tuanya kalau sudah meninggal. Nah, ini manfaat 3 macam ini. Lain pada itu ya Nabi, inqata', putus. Nah, jangan sampai lepas, artinya nang 3 ini. Ya, kalau kau bersedekah ada ilmu, sampaikan. Kada kojo ilmu kada, kita jadi anak yang saleh, doakan orang tua kita walaupun orang tuanya sudah meninggal. Nah, itu manfaat ilmu agama. Nah, jadi kalau sudah Nabi menyebut tadi, sudah ilmu diangkat oleh Allah dengan cara wafatnya ulama. Kalau sudah habis para ulamanya, orang-orang alimnya, orang-orang pintarnya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang akan mengangkat pemimpinnya nang jahil, juhala. Karena pintar kada, nang alim kada. Ada juga pintar tapi pintar membunguli. Nah, ini alim juga. Kalau kau diangkat tuh pintar membunguli, menipu orang aja juga gawian tujuannya. Alim tapi kada amil, kada memakai, sama juga tadi itu dengan orang pintar nang membunguli orang. Jadi kealimannya ia membunguli orang juga ujung-ujungnya. Nah, itu yang disebut Nabi ulama dunya, atau disebut lagi ulama usu. Artinya ada 2 bagian. Kada semuanya disebut ulama itu langsung amilin, tidak. Jadi berat mencari tetal amil. Ulama yang mengamalkan ilmunya dari Rasulullah itu berat. Sedikit, kada banyak. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedikit. Biar sedikit tapi mengamalkan. Nah, ini yang kita harapkan ini. Kita harapan kita yang keluaran lulusan alumni pondok pesantren Darussalam, mudah-mudahan dapat menyebarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dapat barakah daripada Rasulullah SAW. Jadi sumber ilmu dari Nabi kita, itu kita harapkan. Nah, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Apa yang terjadi kalau sudah yang jahil yang memimpin? Jahil yang memberikan fatwa dan lain sebagainya. Fasu'ilu, kata Nabi, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini orang yang sudah jahil, tidak mengamalkan ilmunya,
lalu ditanya masalah hukum, masalah ilmu, masalah agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia berani memberikan fatwa tanpa ilmu dengan kejahilannya, karena orang alim yang sudah satu persatu diambil, tertinggal yang jahil yang jadi, kemudian dia memberikan fatwa fa'aftau bi ghairi ilmin. Apa yang terjadi? Fadallu, kata Nabi, mereka sesat. Wa adallu, menyesatkan orang. Nah, kalau ini aja sesat sorongan, yalah sudah sorongan sesat, ini membawai orang pulang. Ini tamat sorongan sudah sembahyang, membawa kakawanan pulang bertamat sembahyang. Tamat sorongan dia sudah harus bawaan. Nah, ini nang herannya, ini sudah membawai orang pulang, giat membawai orang. Nah, ini orang tidak dapat hidayah. Nah, jadi sekalipun dia berilmu, tapi hidayah kadada, celaka dua cegarnya. Makanya kita ulun tanamkan di sekolahan, di pesantren Darussalam ini, santri murid itu memohon hidayah, jangan lupa setiap sholat. Ini kadang-kadang kita kan terlena, merasa tinggi sudah, merasa lulus sudah, merasa hebat sudah, merasa kitab banyak sudah kita tamatkan sudah. Cuman masalah hidayah keringat. Jadi semasa belajar itu tekankan supaya hidayah, jangan lupa tiap sholat, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa Rasulullah SAW. Pertama yang diminta Nabi apa? Nas'alukal huda, petunjuk, hidayah. Karena Nabi sendiri yang berucap mengatakan, kata Nabi, manizdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini Rasulullah yang mengatakan. Kata Nabi, barang siapa yang bertambah ilmunya, manizdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya. Nah kan di pesantren, di sekolah tiap hari itu ilmu pasti bertambah, kitab pasti menaik, setiap hari selembar dua lembar, maju terus, tidak pernah berturun. Nah itu sampai tamat kena 1 tahun, artinya ilmunya bertambah. Manizdada ilman, siapa yang bertambah ilmu, kata Nabi. Tapi ingat, walam yazdad hudan, kalau tidak bertambah petunjuk hidayah dari Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan menjauh. Kan tujuan kita menuntut ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita tuntut ilmu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tahu ilmu salat, fikih kita tuntut, tahu sembahyang, tahu cara mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Nah tapi karena hidayah kada dapat ini orang, ilmunya bertambah, hidayahnya kada dapat, maka bertambah jauh kepada Allah ya Nabi. Nah iya nih, kita dengar ada ilmu sesat tuh, keluar dari pondok, keluar dari madrasah, keluar dari majelis ini, sesat membawai orang kada sembahyang, padahalnya mengaji tadi, menuntut ilmu, tamat sekolah fikih sudah habis dia belajar, masalah sholat sudah habis diterangkan bab sholat, tapi keluar tamat sekolah, tamat juga sembahyang. Nah, oh rupanya kita teliti hadis Rasulullah tadi ini, masalah orang itu kada dapat hidayah dari Allah, karenanya jarang meminta, jarang memohon, mengharap itu hidayah. Dikiranya sudah dapat ilmu, sudah hebat ya sudah rasanya nih, padahal Allah yang mengatur. Biar ilmunya banyak, ya Allah menakutkan beri hidayah petunjuk, dia sombong dengan ilmunya, sesat ya kan. Bisikan-bisikan, rayuan-rayuan iblis, setan dan sebagainya, mudah dia terima. Oh aku hebat, memang bah dipujinya. Kan contoh Syekh Abdul Qadir Jailani aja didatangi iblis, hebatnya sudah silin, ilmunya luar biasa, tapi dengan keyakinan dan kemantapan silin, dengan hidayah yang ada pada petunjuk Allah dan diri silin, dapat silin membedakan iblis atau Allah. Kan suaranya itu suara mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu, abahtu lakal muharramat, aku bebaskan sudah, aku bolehkan sudah semua yang haram-haram buatmu, karena kamu orang hebat sudah, orang dekat diri kepada Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kealiman sidin dan hidayah juga dari sidin masih tetap ada, tidak akan tersesat sidin, malah diusir sidin. Oh ini bukan Allah, kalau Allah tidak mungkin menyuruh aku membuat yang berbuat sesuka hati sudah, walaupun bagaimana ilmu besarnya, masa dibolehkan yang haram. Sedangkan Rasulullah saja tidak pernah disampaikan seperti itu. Aku cuma umat Nabi Muhammad,
Kenapa dipadahkan disuruh tadi boleh segala abah tulakal muharramat, nang haram sudah boleh karena hebatnya sudah. Nah, ini diusir sirin, saya lain, pergi engkau hai lain, terkutuk iblis. Akhirnya suara timbul lagi, najauta minni ya syekh, engkau selamat ya syekh daripada aku. Nah, artinya daripada tipu dayaku kau selamat. Nah, ini mantapnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi harapan kita itu juga mudah-mudahan petunjuk dan hidayah tetap ada pada diri kita, sekalipun dari ilmu kita meningkat berbanyak, tapi hidayah jangan dilupakan. Terus saja meminta. Sekalipun sudah jadi guru, kita tetap juga meminta dalam doa salat, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah petunjuk jangan kau lepas. Nah, jadi bisa jadi sesat di kemudian. Pengaruh itu, pengaruh ini, bisikan ini bisa aja terlepas di hidayah. Nah, jadi artinya perlu dimohon. Nabi aja dari berdoa, nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Jadi kalau sudah dapat hidayah, at-tuqa mudah, ketakwaan itu sudah mudah dapatnya. Hidayah ada, masuk at-tuqa, ketakwaan. Kalau sudah tuqa dapat ketakwaan dalam dirinya, al-afaf. Yang ketiga, iffah. Sifat iffah, menjaga diri daripada yang haram. Yang syubhat pun dia tidak akan ambil, apalagi yang haram. Suci diri. Terakhir yang keempat kata Nabi al-ghina. Sudah dapat 3 tadi itu, iffah sudah ada, apa hidayah sudah ada, takwa sudah ada, iffah sudah ada. Yang keempat al-ghina, merasa cukup di dalam diri. Bukan kaya, tapi cukup. Kaya belum tentu cukup. Banyak orang rumah tingkat, orang rumah gedung, orang hebat, banyak hartanya, banyak bininya juga. Nah, apakah bisa dikatakan kaya dia? Belum tentu. Kadang-kadang merasa kurang aja lagi. 1 bini masa kurang aja lagi, anak 2 masa anak 3 anak 4. Harta sudah se-M, masa kurang aja lagi anak 2M, 3M. Rumah 1 kurang lagi. Ya itu karena ada habis-habisnya. Tapi kalau sudah doa yang Rasulullah ajarkan tadi dia diterima oleh Allah, al-ghina, cukup. Berapapun yang dia terima, dia bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup terus. Nah, ini. Nah, jadi doa tadi itu luar biasa tuh, paten itu, ampuh itu. Binanya aja kelihatan ringan kita berdoa anak kakek itu, tapi kalau kita renungi bujur-bujur maknanya, Allahumma inna nas'alukal huda. Ini selamat katanya, huda pertama aja dulu, keselamatan huda. Asal dapat petunjuk dari Allah sudah selamat, tidak akan menyimpang sampai akhir hayatnya. Jadi kan kadang sedikit kita melihat contoh umat Nabi Muhammad yang asalnya lurus, yang asalnya ibadahnya kuat, yang asalnya sedekahnya kuat, yang asal baktinya kuat, tapi ujung-ujungnya tang ada berpaling 100%, 100 derajat. Berpaling 100%. Tamat sembahyang bagaimana kisah itu tamat sembahyang? Dulu rajin ke masjid, dulu rajin ke langgar, dulu rajin berjamaah. Kadang kelihatan lagi batang hidungnya. Takuni guru ya, mana nih kamu timbul lagi los ini sudah berapa bulan kan? Tamat guru ya udah aja. Nah, menjawabnya tamat guru ya sudah aja. Tamat sembahyang. Malahan menghina kepada orang sembahyang pulang. Sudah inya tamat sholat, kada sembahyang, menghina lawan orang yang sholat. Jadi orang ke masjid maghrib rame-rame ke masjid berjamaah, inya lewat ditawakannya, berdua kawannya, berdua muridnya juga. Alah, masih sholat juga belum sampai lagi tuh. Nah, dipadahannya belum sampai nang sembahyang, inya sampai udah artinya. Jurang jangan sedih mendipadahan orang kada sampai. Jawab aja nya sampai berdahulu ke neraka sakor. Sakor letaknya itu nang sampai berdahulu itu. Kenapa? Al-Qur'an yang memedahkan dalam surat Al-Muddatsir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa gerangan yang menyampaikan kamu ke dalam neraka sakor tuh? Kenapa jadi neraka sakornya? Jadi orang yang dalam neraka sakor sangat menyesali keadaannya. Ditakuni oleh orang-orang di situ, kenapa jadi sampai ke neraka sakor nih berdahulu nih? Apa jawabnya? Dengan penuh penyesalan. Qalu, mereka mengatakan lam naku minal musallin. Kami dulu waktu di dunia kada sembahyang. Sembahyang juga tapi tamat sudah. Jadi berdahulunya kan neraka sakor itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Muddatsir. Nah,
jadi kalau saya sedih itu bilang kada sampai juga, belum sampai lagi itu sembahyang masih aja. Aja dahulunya sampai atau kana sakor, kita jangan hakun. Nah, inilah keadaan umat di akhir zaman. Nah, jadi kita mengharapkan semua lulusan-lulusan, alumni-alumni pesantren Darussalam ini mudah-mudahan dapat menyebarkan ilmunya dengan mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita doakan semuanya mudah-mudahan dapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Nah, jadi kiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat kita mengamalkan ilmu apa yang ada, dan mudah-mudahan harapan kita di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah nantinya. Dan mudah-mudahan penyakit, wabah, virus corona ini, ta'un maupun apapun nama penyakitnya, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita umat Islam dengan nyaman, lapang, tenang beraktivitas dalam segala hal, terutama dalam masalah ibadah. Jangan sampai ada lagi kita meninggalkan ibadah, menutup masjid dan sebagainya karena keadaan ini. Dan keadaan ini pun tidak dapat juga kita melawannya 100%, dan juga akan dapat juga kita mempercayainya 100%. Jadi kadang-kadang ada politiknya juga. Jadi waspada boleh, waspada boleh. Syariat dijalankan, itulah. Jadi mudah-mudahan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak saudara sekalian. Tiada tujuan lain ulun menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.